Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini, aku dan Doni bersama teman-temannya akan membuat proyek kreatif tentang mainan alat transportasi dari bahan alam. Ayo, kalian sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat proyek kreatif minggu ini belum? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu berdoa ya, agar ilmu yang didapatkan bisa berguna. Doni, Melati, dan Wahyu sedang membuat proyek kreatif bersama. Teman-teman kelas 5 pasti juga memiliki proyek kreatif yang sudah mulai dikerjakan sejak awal minggu kan? Apakah kalian sudah menggambar sketsa dan mencatat daftar bahan dan alat yang dibutuhkan? Bagaimana persiapan kalian? Kalian bisa melihat tabel dan sketsa berikut apabila kalian mengalami kesulitan dalam mempersiapkannya. Jangan lupa juga untuk menuliskan rencana kalian agar tidak lupa langkah-langkah yang harus dilakukan. Kalian bisa mencontoh tabel berikut. Oh iya, kalian bisa meminta bantuan orang tua dan wali kalian di rumah apabila kalian mengalami kesulitan. Nahkoda Pantai Barat ditulis oleh Ivan Adila, diilustrasi oleh Mita Indriani, diterbitkan oleh Kemendikbud 2018. Pariaman pada akhir abad ke-19 adalah bandar perdagangan yang ramai. Kapal dagang dari berbagai negeri berlabuh di pantainya. Ada kapal dari Aceh, Sibolga, Bugis, Pulau Penang, hingga India, Cina, bahkan Eropa. Kapal-kapal dagang itu membawa aneka barang untuk diperdagangkan ke berbagai daerah di Minangkabau, sejak dari ikan kering, garam, papan, tekstil, keramik, hingga perhiasan. Pulangnya, kapal asing itu memuat kopi, lada, emas, dan barang hasil hutan untuk dibawa ke negeri mereka. Karena setiap hari berjualan dekat pantai, Saleh sudah biasa melihat kapal-kapal besar bersandar di pelabuhan. Kadangkala, ia berjalan ke pantai untuk menyaksikan berbagai barang yang diturunkan dari kapal. Setelah melihat barang beraneka jenis itu, Saleh bertanya dalam hatinya, "Dari negeri manakah semua barang itu dibawa? Seperti apakah negeri asing tempat barang-barang itu? Berapa lama kapal itu berlayar dari negeri asalnya? Aku ingin berlayar, akan tetapi bagaimana caranya?" tak mudah menjadi awak kapal dagang. Ia harus kuat dan mengerti tentang cuaca dan angin. Tiap kapal dipimpin oleh nahkoda. Seorang nahkoda harus pintar berdagang, juga harus bisa baca tulis dan berhitung. Nahkodalah yang menentukan harga barang yang dibawa, juga barang yang akan dibeli dari pelabuhan lain. Semua jual beli itu harus dicatat. Bukankah Saleh bisa tulis, baca, dan berhitung? Ia juga mempunyai pengalaman berjualan ikan kering. Akan tetapi, kemana ia akan berlayar? Tanpa diduga, kesempatan itu datang ketika Saleh sedang memandang laut lepas di pantai sore hari. Lewat kakak tirinya bernama Saat, tuanku Mangguang Randa. "Apa pekerjaan kau gini? Kulihat kau indak mengelak pukat lagi.
Saya sekarang berjualan ikan kering, Kak. Sejak berhenti menjadi anak pukat. Adukah untungnya? Ya, berjualan kecil-kecilan. Untungnya hanya sekedarnya. Begini. Berhentilah menjual ikan kering itu. Ada kapal kosong di tempat Bapak Bandaro Mudo. Kau bawa kapal itu berlayar ke Sibolga. Baik, Kak. Nah, bagus begitu. Berjualan ikan kering ini berapa lo untungnya? Akal pun tidak bertambah dengan berjualan keliling kampung. Saleh mengangguk dengan bersemangat. Keduanya bersepakat untuk mengunjungi rumah Bandaro Mudo malam itu juga. Pada pertemuan malam harinya, saat memperkenalkan Saleh kepada Bandaro Mudo, pedagang dan pemilik kapal, Bandaro Mudo kemudian memberitahukan bahwa barang yang akan dimuat ke atas kapal adalah beras sebanyak 150 pikul. Juga ditunjukkannya barang apa yang akan dibeli dan dibawa dari Sibolga. Paling penting, Saleh diberitahu siapa yang harus ditemui di Sibolga, serta aturan berdagang di sana. Sementara itu, saat mencatatkan berbagai kebutuhan untuk berlayar. Yang paling penting, tentu saja, jurumudi dan awak kapal. Besok pagi, kau lihatlah kapal itu di pantai. Setelah itu, cari jurumudi dan awak kapal agak 2 orang. Nah, jika sudah ada jurumudi dan awak kapal, kembali ke sini dan ambil uang untuk membeli beras. Hampir saja Saleh tak bisa tidur malam itu. Hatinya girang karena akan berlayar. Di sisi lain, ia juga gelisah karena akan membawa banyak barang. Bagaimana kalau dirampok orang? Atau uangnya tercecer? Atau kapal terbalik dan semua barang lenyap di laut? Kalau rugi bagaimana? Apakah saya akan dimarahi meskipun sudah jauh berlayar? Beragam pertanyaan berkeliaran di pikiran Saleh. Menjelang subuh, barulah akhirnya ia tertidur. Pagi harinya, setelah sarapan, Saleh segera menuju pantai untuk melihat kapal milik Bandaro Mudo. Setelah diperiksanya kapal itu, ia segera menuju sebuah warung tempat biasa berkumpul anak kapal. Menjelang siang, awak kapal dan jurumudi berhasil didapatkan. Saleh segera menuju rumah Bandaro Mudo untuk mengambil uang. Setelah makan siang, ia segera ke toko beras. Sore harinya, beras dimuat ke kapal. Selain beras, juga dimuat gula tebu. Menjelang malam, semua persiapan untuk berlayar telah selesai dilakukan. Ternyata tak sesulit yang dibayangkan. Malam itu, dia tidur dengan nyenyak. Dalam tidur, ia bermimpi indah tentang pelayaran pertama yang akan dilakukan esok pagi. Di sepanjang pantai barat Sumatera saat itu banyak kapal lalu lalang membawa aneka barang dagangan. Kapal itu berasal dari berbagai tempat dengan awak berbagai bangsa. Mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di sepanjang pantai barat Sumatera. Lautan layaknya jalan raya untuk berdagang. Begitulah keadaannya saat itu. Ketika Saleh pertama kali berlayar, cuaca amat bagus dan bersahabat. Tak ada badai atau hujan deras. Setelah berlayar selama 2 hari, ia sampai di Air Bangis. Pelabuhan Air Bangis terletak menjelang pelabuhan Sibolga yang menjadi tujuannya. Di pelabuhan Air Bangis, perahu Saleh berhenti sebentar. Jangkar dibuang dan perahu merapat. Saleh bersama 2 orang awak kapal turun ke darat untuk melihat-lihat. Ketika berada di darat, mereka diberitahu bahwa harga beras dan gula tebu sedang mahal. Maka Saleh mencari sebuah toko grosir yang agak besar untuk memastikan kabar itu. Setelah memastikan bahwa harga beras dan gula tebu memang mahal, Saleh memutuskan untuk menjual barang-barang yang dibawanya di pelabuhan Air Bangis. Di tempat itu, Saleh membeli sagu dan rotan. Itulah muatan untuk mereka bawa pulang. 2 hari kemudian, kapal Saleh berlayar kembali menuju Pariaman. 2 hari berlayar, Saleh sampai di Pariaman. Ia segera melapor ke Bandaro Mudo. Pak Bandaro, kami tak jadi ke Sibolga, hanya sampai ke Air Bangis. Mengapa? Apa cuaca buruk? Atau ada halangan lain?
Bukan karena ada jembatan, Pak, tetapi karena di Air Bangis harga beras dan gula sedang bagus. Jadi, kami jual saja barang itu di sana. Oh, baguslah kalau begitu. Dari Air Bangis, barang apa aja yang dibawa? Kami membeli sagu dan rotan. Kalau begitu, langsung saja jual kedua barang itu ya. Saleh pun menuju pasar. Baik sekali nasib Saleh kali ini. Ternyata sagu dan rotan sedang sulit di Pariaman saat itu. Jadi kedua barang itu laku dengan cepat. Harganya pun cukup mahal, sehingga Saleh mendapatkan laba yang lumayan banyak pada pelayaran pertama itu. Malam harinya, Saleh melapor hasil yang didapatnya kepada Bandaro Mudo. Bandaro Mudo mengamati catatan modal, ongkos, dan penjualan barang yang ditulis Saleh. Pedagang itu kemudian mengambil sejumlah uang ongkos kapal. Sisanya ia berikan kepada Saleh untuk modal pelayaran berikutnya. Sejak saat itu, Saleh menekuni pekerjaan sebagai nahkoda kapal dagang. Berbagai jenis kapal pernah ia pimpin, mulai kapal yang kecil hingga yang besar. Dengan kapal itu, ia mengarungi lautan, menyinggahi banyak pelabuhan, dan pulau di sepanjang pantai barat. Berbagai pengalaman menarik dialami Saleh selama menjadi nahkoda. Hai teman-teman kelas 5, seperti biasa, sekarang saatnya kalian untuk melengkapi garis bilangan yang ada di layar. Di manakah letak bilangan-bilangan berikut pada garis bilangan di atas? Bilangan 1/3, bilangan 1/4, bilangan 1 2/3, bilangan 1 3/4. Untuk mengetahui letak bilangan 1/3, yuk kita gambar garis bilangan senilai di bawahnya. Gambar garis bilangan pecahan per 3. Titik 0 senilai dengan 0/3. Titik 1 senilai dengan 3/3. Titik 2 senilai dengan 6/3. Di antara bilangan 0 dan 1 terbagi 3 adalah titik 1/3 dan 2/3. Berikutnya, di antara bilangan 1 dan 2 terbagi 3 adalah titik 4/3 dan 5/3. Maka, bilangan 1/3 terletak di antara bilangan 0 dan 1. Selanjutnya, untuk mengetahui letak bilangan 1/4, yuk kita gambar garis bilangan senilai di bawahnya. Gambar garis bilangan pecahan per 4. Titik 0 senilai dengan 0/4. Titik 1 senilai dengan 4/4. Titik 2 senilai dengan 8/4. Di antara bilangan 0 dan 1 terbagi 4 adalah titik 1/4, 2/4, dan 3/4. Berikutnya, di antara bilangan 1 dan 2 terbagi 4 adalah titik 5/4, 6/4, dan 7/4. Maka, bilangan 1/4 terletak di antara bilangan 0 dan 1 dan terletak di sebelah kiri 1/3. Bilangan berikutnya adalah 1 2/3. Artinya, ia berada di antara angka 1 dan 2 di titik pecahan kedua. Atau jika diubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 5/3. Kita lihat letaknya pada garis bilangan pecahan per 3 berikut. 1 2/3 sama dengan 5/3. Bilangan berikutnya adalah 1 3/4.
Artinya, ia berada di antara angka 1 dan 2 di titik pecahan ketiga. Atau, jika diubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 7/4. Kita lihat letaknya pada garis bilangan pecahan per 4 berikut. 1/3/4 sama dengan 7/4. Kalau kita lihat dari hasil di layar, berarti letak yang benar pada garis bilangan adalah pada garis bilangan berikut. Suatu hari, Abi Satya ikut ayah mengisi bensin di SPBU. Mau diisi Pertamax atau Pertalite? Pertalite saja, Pak. Yang penuh ya. Apa bedanya Pertalite dan Pertamax ya? Mengapa ayah memilih Pertalite? Kamu harus tahu, Abi, di Indonesia ada banyak jenis bahan bakar minyak. Untuk sepeda motor contohnya. Umumnya yang populer adalah Premium, Pertalite, dan Pertamax. Salah satu perbedaan di antara ketiganya adalah bilangan oktan yang berbeda-beda dari masing-masing bahan bakar tersebut. Ya, itu tadi percakapan Abi dan ayahnya tentang bilangan oktan pada bahan bakar kendaraan bermotor. Di Indonesia, bilangan oktan disebut juga dengan Research Octane Number atau RON. RON merupakan perbandingan antara kandungan oktana dan heptana pada bensin. Makin tinggi kandungan oktana, makin bagus kualitas bensin. Premium memiliki RON 88, artinya 88% kandungan adalah oktana dan 12% sisanya adalah heptana. Seandainya kandungan oktana dan heptana pada premium bisa dipisahkan dan dibagi ke dalam 100 wadah, maka oktana akan menempati 88 bagian, sedangkan 12 bagian ditempati oleh heptana. Pertalite memiliki RON 90, artinya 90% kandungannya adalah oktana dan 10% sisanya adalah heptana. Adapun Pertamax memiliki RON 92, artinya 92% kandungannya adalah oktana dan 8% sisanya adalah heptana. Ayah Abi Satya memilih Pertalite karena RON-nya lebih bagus dari Premium dan harganya lebih murah dari Pertamax. Harga bensin naik, antrian SPBU mengular. Tahukah kalian, harga bahan bakar minyak di Indonesia sudah ditentukan oleh pemerintah, termasuk harga premium. Harga naik dan turunnya disesuaikan dengan harga minyak dunia. Berikut adalah grafik perubahan harga premium dari Oktober 2014 hingga Juni 2016. Kamu bisa menghitung persentase kenaikan atau penurunannya berdasarkan grafik tersebut. Ayo kita coba hitung bersama. Perhatikan periode Oktober 2014 sampai November 2014. Terjadi kenaikan di sini. Harga premium semula Rp6.500, naik menjadi Rp8.500. Kita hitung berapa persentase kenaikannya. Kita tahu, besar kenaikannya adalah 8.500 dikurangi 6.500 sama dengan 2.000. Rumus persentase kenaikan sama dengan kenaikan atau penurunan dibagi harga awal dikali 100%. Sekarang kita masukkan angkanya ke rumus. Persentase kenaikan sama dengan kenaikan harga, yaitu 2.000 per harga awal yaitu 6.500 dikalikan 100%. Pada bilangan pecahan, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 500, sehingga didapatkan 4/13 dikali 100% sama dengan 400/13%. Nah, sekarang kita bagi 400 dengan 13 dengan cara pembagian bersusun. Sehingga hasilnya ialah 30,769 atau dibulatkan menjadi 30,77%. Jadi, kenaikan BBM pada November 2014 sebesar 30,77%.
Coba untuk pelatihan kalian bisa melengkapi isian pada tabel berikut ini. Pertamax Pak, 20.000. Dari nol ya Pak. Ketika membeli bensin di SPBU, seringkali pembeli menyebutkan nominal angka rupiah bulat yang ingin ia bayarkan. Misalnya Pertalite 10.000 atau Pertamax 20.000 dan sebagainya. Kemudian, petugas akan langsung menekan angka 20.000 pada mesin dan menarik nozzle untuk memulai pengisian. Apakah kalian bisa hitung berapa liter yang akan Ayah Abi dapatkan dengan membeli Pertamax seharga Rp20.000? Kita bisa hitung dengan rumus berikut. Banyaknya bahan bakar sama dengan uang yang dibayarkan dibagi harga jual per liter. Kita masukkan angkanya ke rumus ya. Banyaknya Pertamax sama dengan uang yang dibayarkan yaitu 20.000 dibagi harga jual Pertamax per liter yaitu 9.000. Pembilang dan penyebut pada pecahan sama-sama kita bagi dengan 1.000. Maka kita hilangkan 3 angka 0 di belakangnya menjadi 20/9 sama dengan 2,22. Jadi dengan Rp20.000 Ayah Abi mendapatkan Pertamax sebanyak 2,22 liter. Teman-teman, lihat mobil-mobilan yang sedang dibuat oleh Doni, Melati, dan Wahyu sudah hampir jadi. Bagaimana dengan mainan yang kalian buat? Setelah mainan yang kalian buat selesai, jangan lupa mengisi laporan ya. Supaya lebih mudah membuat laporan, kalian bisa menjawab terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Yang pertama, ceritakan secara singkat proses yang kamu lakukan dalam pembuatan mainan ini. Apakah mudah, sulit, mengasyikkan, membosankan, atau yang lain? Yang kedua, ceritakan secara singkat cara yang kamu gunakan untuk membuat mainan tersebut dapat bergerak. Yang ketiga, ceritakan secara singkat tentang perbandingan gerakan beberapa mainan yang sudah kamu buat. Dan yang keempat, gambar dan tuliskan banyaknya bahan yang akhirnya kamu pergunakan. Tuliskan pula banyaknya bagian atau potongan yang kamu buat dari bahan tersebut. Kalau sudah membuat laporan, bisa kalian tunjukkan pada orang tua atau wali kalian ya. Refleksi. Wah, tak terasa ya kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini dan selesai pula pembelajaran minggu ini. Tapi sebelum itu, cobalah merefleksi pembelajaran hari ini dengan menjawab soal berikut. Hitunglah banyaknya bahan bakar yang diperoleh jika membayar sejumlah uang berikut. Ingat, kalian bisa gunakan rumus yang telah kita pelajari tadi. Nah, apabila kalian sudah selesai menghitung, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ini ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai nih teman-teman. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya. Sampaikan salamku untuk orang tua dan wali kalian di rumah. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa